hanya nanti memperoleh kemudahan di dalam belajar, kemudahan di dalam mempelajari ulang, kemudahan di dalam menyampaikan pelajaran. Mari kita awali dengan membaca doanya Nabi Musa. Sudah pernah dengar doanya Nabi Musa? Belum. Waktu Nabi Musa itu punya musuh. Siapa musuhnya Nabi Musa? Fir'aun, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu kafir apa muslim? Kejam apa sabar? Saking kejamnya itu setiap bayi laki-laki dibunuh semuanya. Setiap lahir bayi laki-laki dibunuh semuanya oleh kroni-kroninya Fir'aun. Yang perempuan dibiarkan. Termasuk pada waktu itu lahirlah calon seorang nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini pada waktu lahir kecil, ya mesti aja lahir dia kecil ya. Lahir besar ya opon. Bahaya. Lahir baru sakme ini. Nah, kecil tuh ibunya pada waktu itu banyak rahasia. Rahasia, ya kok sing di anak lanang cukup di paten. Ibunya Nabi Musa menaruh Musa kecil itu taruh di atas kemaron. Tahu kemaron? Nggak tahu. Seperti kuali tapi agak lebar. Iya. Taruh di atas apa itu dapur, dan di situ pura-pura menanak nasi dan ditutup sehingga tidak tahu kalau di situ ada Musa kecil. Tapi Musa kecil pada waktu itu ibunya selalu artinya dak-dek khawatir lagi kecekel rahasia mati hari ini. Timbangannya mati ketok aku wis tak buae. Musa kecil itu digeno perahu-perahuan dibuang ke Sungai Nil. Dikintir loh. Sungai Nil di mana anak-anak? Di mana ada Sungai Nil? Di Mesir. Sungai Nil itu ada di Mesir. Dilalah kersane Gusti Allah dadak si Mbak Musa kecil itu tersangkut di tempat turunnya istri Fir'aun ke sungai itu. Akhirnya diambil, Fir'aun ini tidak punya anak, sehingga ditaskan. Apa bahasanya bisa ditaskan? Iya, terus ditaskan mana ya? Di situ lalu dianggap sebagai anak, akhirnya dewasa besar, akhirnya bermusuhan. Nabi Musa setelah remaja ditugasi oleh Allah menundukkan Fir'aun. Ya apa caranya gak jadi kafir. Lah waktu menghadap Fir'aun itu Nabi Musa membaca doa seperti yang akan kita baca bersama nanti. Biarkan Pak Ridwan ya doanya Nabi Musa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama, kurang bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman nafi'a
warzuqni fahma. Doanya Nabi Musa supaya kita mendapat kemudahan. Nek belajar yo gampang, sinau yo gampang, apa saja mendapatkan kemudahan. Saya beritahukan kepada santri-santri Pondok Ramadan semuanya bahwa bulan ini ada dua macam. Ada bulan Qamariyah dan ada bulan Syamsiyah. Bulan ada berapa macam anak-anak? Yang satu bulan Qamariyah, yang satunya lagi bulan Syamsiyah. Bulan Syamsiyah itu Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, itu bulan Syamsiyah. Sedangkan bulan Qamariyah mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pak Ridwan tanya pada anak-anak supaya dijawab serentak. Bulan ini, bulan yang kita hidup pada bulan ini, menurut bulan Qamariyah namanya bulan apa anak-anak? Bulan sebareng ta. Bulan Ramadan. Sekarang ini adalah menurut bulan Qamariyah namanya bulan Ramadan. Siapa tahu artinya Ramadan? Ramadan itu artinya apa? Jelas. Kamu kelas berapa? Tahu artinya Ramadan? Tidak gitu. Ada yang tahu? Bulan itu boleh. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa artinya Ramadan? Pembakaran. Nah, kalau Ramadan artinya pembakaran, yang dibakar apa? Ikan gurami? Bukan ikan gurami, ikan patin bukan. Yang dibakar adalah dosa. Dosanya siapa? Dosanya manusia. Manusia yang melanggar aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulnya itu dicatat oleh malaikat atid sebagai perbuatan dosa. Sebaliknya manusia yang melakukan kebaikan seperti Pondok Ramadan sore hari ini, kemudian sholat tarawih, puasa, ada tadarusil Quran, nah itu dicatat oleh malaikat raqib sebagai pahala. Nah, setiap bulan Ramadan bagi orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, puasa Ramadan itu tidak 30 hari, tidak 29 hari, tapi 1 bulan. Kalau anak-anak ditanya berapa hari puasa Ramadan itu, dijawab 30 hari yo salah, dijawab 29 hari yo sebenar. Puasa Ramadan itu 1 bulan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, dosa-dosanya setahun yang lalu, mulai 1 Syawal tahun lalu
sampai Syawal tahun ini itu dosanya hangus, habis dibakar dengan puasa itu. Makanya setiap ada bulan Ramadan umat Islam wajib di bulan Ramadan ini umat Islam wajib berbuat apa? Baik. Di bulan Ramadan ini umat Islam wajib melakukan apa? Puasa. Di bulan Ramadan ini umat Islam wajib melakukan apa? Jawabannya yang pas adalah puasa. Setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, itu adalah wajib puasa. Siapa yang wajib berpuasa, anak-anak? Siapa yang wajib berpuasa, anak-anak? Ayo, siapa yang pojok sana itu? Sing beli nana itu. Ayo coba berdiri kamu. Siapa yang wajib berpuasa Ramadan? Umat Islam. Umat Islam wajib berpuasa. Kalau berpuasa mendapat apa, anak-anak? Pahala. Kalau tidak berpuasa mendapat? Tidak berpuasa mendapat dosa. Siapa yang ingin tahu pahalanya puasa yang dilakukan hari ini? Ya apa rupane pahala posoku itu ya apa? Ya, kapan kita bisa melihat pahala kita dan dosa kita? Kalau sudah ditidurkan di kuburan. Semua nanti manusia kalau usianya sudah habis, maka manusia itu oleh Allah dipindah di sebuah alam, namanya alam kubur atau alam barzah. Ya, di alam kubur dan alam barzah inilah pahala maupun dosa yang dilakukan oleh manusia ditunjukkan kepada manusia. Orang-orang yang biasa melakukan sholat 5 waktu, orang-orang yang biasa melakukan sholat 5 waktu, seandainya mati, kalau mati dimasukkan apa, anak-anak? Dimasukkan kuburan, tak dimasukkan mong, dimasukkan kuburan. Setelah itu diurut kuburannya, ditimbun di situ sebelum malaikat Munkar Nakir datang. Saya tanya anak-anak, siap-siap, apa tugas malaikat Munkar Nakir? Menanyai orang di dalam, tidak di dunia ini ya, menanyainya tidak di dunia ini, tidak, tapi di alam kubur. Siapa yang ingin cepat-cepat ketemu malaikat? Siapa yang ingin ketemu malaikat? Itu harus mati. Setiap orang yang mati di dalam kubur pasti didatangi oleh 2 malaikat. Namanya siapa? Munkar dan Nakir. Nah, orang-orang yang ahli sholat, sholatnya semangat. Lah itu adalah begitu mati, sebelum malaikat Munkar Nakir datang, itu terlebih dahulu ada 5 sinar, celorot sinar datang. Sinar ini langsung menjelma
manusia yang ganteng-ganteng. Banyak siapa? Oh iya. Ya wes. Lah di situ malaikat sing mati lo takon. Sing mati takon. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan sendiri. Datang sana. Mana tempat kuburannya Cemandi ini? Sana apa sana? Mana ya? Jalan raya sana ya. Dekatnya kuburan Muncitan ya. Nah di situ sing mati takon anggone 5 orang yang ganteng-ganteng datang. Takon sampean sinten? Situ jawab duhur. Sampean asar, maghrib, isya, subuh. Sholatnya seseorang itu oleh Allah diserupakan malaikat. Lalu malaikat 5 ini bersuara bersama. Sebentar lagi, ini bareng wong 5, malaikat 5. Sebentar lagi sampean akan kedatangan malaikat Mungkar Nakir. Tapi tidak usah gupung, tidak usah takut. Dan setiap pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, saya ber-5 ini yang akan menjawab. Sampai tidak usah repot. Itu bagi orang yang sregep sholat. Sing sholat arang-arang, sing sholat arang-arang, ya mbok. Maka tidak bisa seperti itu. Pernah dulu, zaman dulu, umat terdahulu, ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, karena waktunya sholat tidak pernah sholat, ketika puasa tidak pernah puasa, ada baca Quran tidak baca, ada istighosan tidak ikut, ada wiridan tidak ikut. Begitu mati dimasukkan alam kubur, wong 5 sing ganteng-ganteng gak ano, langsung gredeg, malaikat Mungkar Nakir ditanya, siapa Tuhanmu? Yo gak jawab. Iya nek wonge ahli sholat, wonge ahli ibadah, ahli melakukan kebaikan bisa jawab. Tapi bagi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan tidak bisa jawab. Ditanya, kalau bahasa Arab ya man rabbuka, kalau bahasa Inggris bagaimana? Siapa Tuhanmu tuh? Bahasa Inggrisnya gimana? Ya. What is your God? Barangkali begitu. Nah, ditanya siapa Tuhanmu? Tidak bisa cetolan oleh kayu kebukopokan. Ditanya yang kedua, siapa Tuhanmu? Akan dibentak oleh malaikat. Terus tidak bisa jawab. Setelah pertanyaan ketiga, siapa Tuhanmu? Saking golpone muni ngene, Tuhan, hantu. Karo malaikat Mungkar Nakir gak malah diguyu, digeweblek dengan alat pemukul yang besar sehingga badannya hancur berkeping-keping sakwalang-walang awak itu. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan, asal mau itu saja. Siapa yang mau mencoba dulu? Nah, tapi anak-anak ahli kebaikan ya tidak akan disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir. Kembali saya lakukan, saya tanyakan lagi, yang wajib berpuasa adalah orang Islam. Lalu terusnya, kalau puasa itu melakukan apa? Ya? Kalau puasa itu melakukan apa? Kebaikan.
Saya beritahu anak-anak, orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, tidak jajan, tidak ngemut permen, mulai subuh sampai maghrib. Masih luwih ditahan, haus ya ditahan, kudu arep nyimil ya ditahan. Saya ulang lagi, yang namanya puasa itu tidak apa tadi? Tidak makan, tidak minum, tidak jajan, tidak merokok, istilahnya pokoknya mangan tadi. Itu namanya puasa. Mulai kapan? Mulai subuh sampai anak-anak ini puasa semuanya? Ada yang tidak puasa? Semoga yang hari ini belum berpuasa besok supaya berpuasa. Nah, di dalam berpuasa ini supaya puasanya baik, supaya puasanya bermutu, harus melakukan perbuatan yang baik. Saya ulang lagi, selama berpuasa ini supaya puasanya bermutu, harus melakukan perbuatan yang baik-baik. Contohnya apa perbuatan baik ini? Iya, menolong sesama. Apalagi berbakti, baca Al-Quran, ya, tadarusil Quran, sodako. Terus ada yang lebih penting lagi, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh ngomong kotor. Siapa dapat mencontohkan ngomong kotor itu seperti apa? Siapa yang tidak bisa mesuk? Tidak bisa mesuk. Terus teruskan aja, teruskan tidak mesuk. Yang bisa mesuk harus berhenti, tak usah ngomong sing api-api ae. Coba saya tanyakan anak-anak, di antara perbuatan baik, kalau akan bekerja membaca apa? Kalau akan bekerja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai bekerja membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lari-lari kakinya terantuk batu, kesandung batu, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi itu bukan untuk ketika dengar orang mati saja, tidak. Tapi setiap melihat orang yang terkena musibah atau dirinya sendiri terkena musibah, yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bilang meso, jangan bilang ejaran. Kalau kita sedang berjanji kepada teman, kalau kita sedang berjanji pada teman, enggak boleh namaku yo. Jawabnya bagaimana? Apa yang harus diucapkan? Insya Allah. Siapa tahu artinya insya Allah? Siapa tahu artinya insya Allah? Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki,
itu bahasa hadisnya namanya insya Allah. Karena apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan ini adalah atas kehendak Allah. Nah makanya kalau mengikat janji pada teman harus diucapkan insya Allah. Saya teruskan. Kalau bersin, tahu bersin? Apa? Wahing. Kalau kita wahing mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lalu kalau sing wahing tadi mengucapkan alhamdulillah, sing krungu muni apa? Apa? Nek sing wahing lanang muni alhamdulillah, sing krungu muni yarhamukallah. Nek sing wahing wedok muni alhamdulillah, sing krungu jawabno yarhamukillah. Nek wedok di kasro kafe, nek lanang kafe di fathah. Nek sing wahing lanang yarhamukallah, mari ngono nek sing wahing wedok yarhamukillah. Nah, setelah itu sing wahing belum dulu. Siapa tahu artinya alhamdulillah? Apa artinya alhamdulillah? Yang belakang? Ya, siapa tahu? Belum tahu? Segala puji bagi alhamdulillah. Kalau artinya yarhamukallah apa? Yarhamukallah artinya semoga kamu disayangi oleh Allah. Wis mari sing wahing muni alhamdulillah, sing krungu muni yarhamukallah, sing wahing muni apa maneh? Ayo perhatian semuanya. Ayo saya nanti kalau tidak perhatikan saya panggil satu persatu tak takoni. Nek gak iso jawab gak oleh buka mari. Sing iso jawab oleh buka. Makanya kan. Tadi yang wahing muni apa Nana? Yang dengan baca apa? Yarhamukallah atau yarhamukillah. Lalu sing wahing muni apa maneh? Yoga nih. Anu kan Pak Juan. Yahdikumullahu. Ayo. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bagaimana? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sekali lagi. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa artinya? Yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk pada kamu. Semoga Allah memberi petunjuk pada kamu dan memperbaiki hatimu. Bayuslihu balakum. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Lah, di dalam puasa itu ada rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Ada syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dilengkapi sebelum melakukan rukun. Ada lagi semuanya, para santri pondok Ramadan, pria wanita yang dimuliakan oleh Allah.
ada berapa yang membatalkan puasa? Berapa yang membatalkan puasa? Puasa seseorang wis gak mangan, gak ngombe, gak ngemut permen ket subuh sampai maghrib itu bisa batal, artinya gagal kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nomor 1 dan nomor 2 yang membatalkan puasa, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah memasukkan benda yang tampak oleh mata ke dalam lubang tubuh atau lubang kepala. Saya ulang lagi, yang membatalkan puasa ada 10. Nomor 1 dan nomor 2 apa tadi? Memasukkan benda yang tampak oleh mata ke dalam lubang tubuh atau lubang kepala. Siapa bisa menyebutkan lubang yang ada di kepala? Hidung, telinga, mulut. Itu kalau di mata tidak, mata tidak termasuk. Lubang yang ada di kepala itu hidung, telinga, dan mata tidak termasuk lubang. Kalau lubang yang berada di tubuh, siapa bisa menyebutkan lubang yang ada di tubuh? Ya, apa-apa? Lewatannya saluran kencing, liwatannya pipis. Itu lubang apa tidak? Lubang apa bukan? Lubang. Negara apa nek butuh ya Allah, negara so metu. Lubang yang ada di dalam tubuh. Kalau apalagi lubang yang ada di dalam tubuh selain lewatannya air kencing, apalagi lewatannya tinja, lewatannya kotoran, lewatannya buang air besar. Itu ketika puasa tidak boleh dimasuki benda yang tampak oleh mata. Apa ada benda yang tidak tampak oleh mata? Iya, apa? Benda yang tidak tampak oleh mata, angin, apalagi baunya minyak wangi, hanya baunya saja. Itu kalau masuk ke dalam hidung tidak batal puasanya. Karena apa? Kok tidak batal? Karena bendanya tidak tampak oleh mata. Sembarai batal benda yang tampak oleh mata. Nah ini hati-hati anak-anak, tapi sekarang insya Allah tidak ada. Pada waktu berpuasa tidak boleh berak dengan merendam di dalam sungai. Pada waktu berak tidak boleh berendam di dalam sungai. Mengapa tidak boleh? Ketika godok gedangnya keluar, itu airnya menjadi masuk. Air itu kelihatan oleh mata apa enggak? Kelihatan. Sehingga itu namanya memasukkan benda yang tampak oleh mata ke dalam lubang tubuh. Nah, juga ketika
musim hujan, ketika musim hujan orang yang berpuasa tidak boleh hujan-hujan. Iya, ketika berpuasa orang yang berpuasa tidak boleh hujan-hujan. Kenapa? Airnya masuk lewat telinga. Ya, kalau mandi itu tidak sengaja, tidak apa-apa. Kalau hujan-hujan disejo, disengaja, batal puasa. Kalau wudhu ya tidak apa-apa, tidak ada unsur kesengajaan memasukkan benda ke dalam lubang. Kalau kamu pada waktu wudhu, berkumur pada waktu wudhu, jangan nemen-nemen. Apa bahasa Indonesia jangan nemen-nemen kok? Ya, jangan keras-keras. Dimasukkan sedikit langsung dibuang. Jangan dikunyah sampai oplok. Ya itu ada kekhawatiran airnya bisa masuk ke dalam tenggorokan. Temu itu tenggorokan ini. Lucunya kemunya. Anak-anakku semuanya, seandainya ada orang telinganya sakit, lalu diberi obat, dimasukkan ke dalam telinga, puasanya jadi batal apa enggak? Batal apa tidak? Batal. Karena apa? Memasukkan benda ke dalam lubang kepala. Lalu orang itu masuk gak diobati? Ya diobati, tapi puasanya batal. Setelah hari raya wajib menyaur. Apa menyaur? Mengkodok, mengulangi lagi, mengganti puasanya yang ditinggalkan karena melakukan batalnya puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih belum selesai. Ya Allah. Supaya anak-anak tidak kesusu, pulang tidak kesusu istirahat, hatinya dipakai bersuara Allah. Cobalah berlatih, hatinya dipakai bersuara Allah. Kurang mau dungo ngono. Tetapi kalau anak-anak hatinya tidak bersuara Allah, maka menjadikan pertemuan ini menjadi ramai. Nah, sudah sahabat katakan, salah satu batalnya puasa nomor 1 dan 2 apa tadi? Yang membatalkan puasa nomor 1 dan nomor 2 apa? Memasukkan benda yang tampak oleh mata ke dalam lubang tubuh atau lubang tanah. Kalau yang masuk itu bukan bahan yang tampak oleh mata, misalnya ambune bawang goreng, pernah membau itu berambang yang digoreng itu pernah membawa anak-anak? Pernah. Baunya bagaimana? Sedap. Terus itu kalau ada orang goreng-goreng, lalu baunya yang digoreng itu masuk ke dalam hidung, puasanya batal apa enggak? Batal apa tidak? Mengapa kok tidak batal? Karena yang masuk itu barang yang tidak tampak oleh. Yang nomor 3 yang membatalkan puasa, yang nomor 3 yaitu, siapa tahu? Apa?
Oh iya, jelas makan ini. Makan dan minum melok mau masukkan benda ke dalam lubang tubuh itu. Nah, muntah dengan sengaja. Yang nomor 3 itu muntah dengan sengaja. Siapa tahu muntah dengan sengaja kok ya apa? Ya muntah tapi disejo. Gak kudu muntah, diutah-utahno, cangkeme diobok-obok sehingga keluar muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja, menyebabkan batalnya. Nek aman wetenge loro, perutnya sakit, lalu muntah-muntah, puasanya batal apa enggak? Kenapa kok tidak? Karena tidak disengaja. Kemudian kalau kepala pusing, masuk angin, terus muntah, puasanya batal apa tidak? Puasanya batal apa tidak? Karena apa tidak batal? Karena tidak sengaja. Iya. Sekarang umpamanya ada seorang berpuasa ngemut duit 500 lalu masuk ke dalam tubuh kelegen umpamane dimut-mut tok dadakno masuk ke dalam tubuh lalu diambil sehingga menjadi muntah, puasanya batal apa enggak? Batal apa tidak? Batal. Mengapa batal? Karena dengan sengaja. Yang keempat adalah melakukan murtad. Melakukan apa murtad itu? Ayo. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Asal biyen Islam, mari ngono metu teko agama Islam. Itu adalah namanya murtad. Apa kewajiban bagi orang murtad? Apa kewajiban bagi orang murtad? Setiap orang murtad keluar dari Islam wajib kembali kepada Islam lagi. Gimana caranya masuk agama Islam? Bagaimana caranya masuk dalam agama Islam? Yaitu dengan mengucapkan dua kalimat. Ayo baca bersama-sama. Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ditulis Islam lagi. Kalau dalam keadaan murtad, sebelum masuk Islam kembali, belum daftar Islam lagi, dadakno MATI, maka matinya dicatat sebagai orang KAFIR. Lah kalau orang itu mati dalam keadaan KAFIR, tempatnya setuju tidak setuju ditempatkan oleh Allah di neraka. Amal baiknya sing tahu poso, tahu maca Quran, tahu berbakti kepada kedua orang tua, pernah taat kepada Pak Guru, Bu Guru, itu kalau matinya dalam KAFIR semuanya dihanguskan oleh Allah, tidak ada baiknya. Makanya setiap kali kita melakukan murtad, baik lewat ucapan, lewat keyakinan,
lewat perbuatan, maka segera kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat. Mau diberi cerita oleh Pak Ridwan? Mau diberi cerita oleh Pak Ridwan? Tidak. Ya, saya ceritakan saja sedikit saja. Di zaman dahulu ada seorang yang kafir. Orang kafir ini naik perahu ke tengah laut. Setelah di tengah laut, perahunya dihantam ombak, lalu pecah perahunya, dan semuanya orang sama tenggelam. Yang selamat hanya seorang. Selamat hanya seorang dengan naik kayu yang sisa-sisa kayu yang ada di perahu tadi digandoli. Nah, lalu dihantam ombak ke sana kemari, akhirnya dilempar oleh ombak ke sebuah pulau. Kemana anak-anak? Dilempar kemana? Pulaunya banyak tanamannya, sebar sekali. Ada belimbing, ada jeruk, ada apel, ada buah pir, semua itu banyak. Kemudian di tepi laut itu ada sungai, tapi sungainya airnya tawar. Biasanya sungai itu kalau di dekat laut rasanya pasti asin. Tapi ini adalah ada sungai di tepi laut, airnya apa tadi? Tawar. Lah orang kafir ini ketika matahari akan terbenam itu takut kalau dimakan hewan-hewan yang buas, sehingga orang kafir ini tidur di atas pohon, naik ke atas pohon dan tidur di situ. Ketika tengah malam muncul dari tengah laut, kelihatannya seperti hewan. Hewan ini dari tengah laut bersuara, La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah Nabiyul Mukhtar. Tambah cedek, tambah gede, tambah cedek, tambah gede. Akhirnya ketika sampai di darat, diperhatikan oleh orang kafir yang tidur di atas pohon tadi, ternyata ini adalah berupa hewan, kepalanya kepala burung. Hewan berkepala, tapi ada wajahnya wajah manusia. Dase manuk, tapi wajahnya wajah manusia. Kakinya kaki unta. Punya ekor, ekornya ekor ikan. Lah, orang kafir yang tidur di atas pohon tadi takut. Jangan-jangan kok yang dicokot karo hewan ini. Wong wajahnya menyeramkan, ndase ndas manuk tapi wajahnya wajah manusia, kakinya kaki unta, punya ekor-ekornya ikan, badannya badan kuda, badannya badan kuda. Masya Allah. Lalu orang di atas ini takut, turun. Nah setelah turun, supaya tidak diganggu oleh hewan tadi, orang ini lari. Ketika lari dikejar oleh hewan yang berkepala burung tadi, ketututan. Setelah ketututan, maka ditoleh. Jari hewan emang berhenti,
Kalau kamu tidak berhenti, mati kamu. Wonge kafir tadi ndredeg awake. Saking wedine sampai kepoyo ambek kepisin. Keluar kencingnya, keluar kotoran tidak sengaja saking wedine. Tanya orang ini. Oleh hewan tadi bertanya pada orang ini, apa agamamu? Kafir. Agamanya kafir. Di sini ini kata hewan tadi, ini adalah daerah tempatnya jin muslim, jin yang beragama Islam. Anak-anak sudah pernah melihat jin? Belum? Ya. Kita berdoa saja supaya tidak ketemu jin. Ya. Jin dengan setan itu berbeda, walaupun bahannya sama. Setan diciptakan dari apa, Nana? Kalau jin diciptakan dari apa? Juga dari api, tapi statusnya berbeda. Nih setan, itu akhirnya tempat akhirnya di neraka semuanya. Sa anak putune, sa abang cilik. Tapi jin itu sama dengan manusia. Nek kelakuane apik ya kumpul malaikat di swarga. Nek kelakuane elek ya kumpul karo setan di mana? Neraka. Lah itu setelah diberitahu daerah ini, kata hewan tadi, ini adalah daerahnya jin yang muslim. Orang-orang yang tidak beragama Islam tidak akan selamat di daerah ini, kata hewannya. Lalu orang kafir lagi bertanya, bagaimana caranya masuk Islam? Lalu jin tadi mengajarkan baca 2 kalimat syahadat. Ayo diulangi lagi, baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enake sing mburi joget-joget. Iku kok gak buka kok kemarin. Nah, setelah itu ditakoni karo hewane tadi, sampean kepingin mulih nang keluargane opo ta manggon dek kene ae? Jarene wong kafir sing wis mlebu Islam, saya ingin pulang saja ke keluarga saya. Ya sudah, kalau kamu ingin pulang, tunggulah di sini. Sebentar lagi akan ada perahu. Lalu jinnya tadi itu, kepala jin tadi itu kembali ke lautan lagi dengan mengucapkan la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah Nabiyil Mukhtar. Ambek di laut dicombar, akhirnya hilang, nggak ada. Nggak seberapa lama ada perahu lewat. Si orang kafir yang kita masuk Islam ini dada-dada. Nah, lalu perahunya mendekat, si orang kafir yang sudah Islam ini masuk ke dalam perahu tersebut. Nah, di dalam perahu ini ada 12 orang, semuanya kafir semuanya. Lalu orang kafir yang telah masuk Islam ini adalah cerita bahwa dirinya telah masuk Islam karena daerah ini adalah daerahnya jin yang Islam. Kalau tidak Islam celaka. Maka 12 orang itu masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah cukup anak-anak? Sudah lelah? Sama. Pak Ridwan yang sudah lelah. Tinggal sedikit. Iyalah. Tadi sudah batalnya puasa. Ada 5 perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, puasanya tetap jadi,
puasanya tidak batal, setelah hari raya tidak usah mengulangi, tapi pahalanya tidak ada. Yang pertama, ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Ingat-ingat kalau perlu dicatat, nanti ditanyakan Pak Guru dan Bu Guru. Siapa yang catatannya lengkap, tahun depan naik kelas. Allahumma. Nah, yang pertama yang menghilangkan pahala puasa itu adalah berbohong, berdusta, menipu. Itu menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah membicarakan kejelekan temannya. Ono duwe kanca biasa jukuan, terus ngomong, fulan itu loh biasanya mengambil barangnya orang. Itu namanya membicarakan kejelekan orang, bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah. Yang ketiga adalah adu domba. Siapa tahu artinya adu domba? Apa wedhus lanang didomba wedhus wedok begitu? Tidak. Setiap kita mengeluarkan perkataan pada 2 orang yang berbeda, sehingga orang tersebut adalah menjadi bertengkar karena ucapan kita, itu namanya adu. Cara Jawa adu-adu, menghilangkan pahala puasa. Yang keempat adalah sumpah tapi palsu. Sumpah tapi palsu. Nah, sumpah di dalam Islam itu adalah dengan mengucapkan wallahi atau billahi atau tallahi atau demi Allah. Kalau tidak mengucapkan salah satu dari 4 ini, masih belum sumpah. Yakin? Yakin belum sumpah. Sambar bedek belum sumpah. Mati menesok belum sumpah. Tapi nek muni wallahi aku gak nggawa sandalmu, tapi nggawa, itu namanya sumpah palsu. Lah itu kalau berpuasa, pahala puasanya menjadi hilang. Tinggal satu yang terakhir yang menghilangkan pahala adalah melihat lain jenis disertai rasa senang. Lanang delok wedok dibarengi hati senang, wedok delok lanang disertai hati senang, itu juga menghilangkan pahala puasa. Cukup ya. Semoga anak-anakku semuanya diberi Allah panjang umur, umurnya barokah, kekuatan melakukan ibadah di bulan Ramadan, kekuatan melakukan puasa Ramadan, kekuatan melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan, kekuatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan selamat dunia akhirat, bisa kumpul kembali di surga Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridwan baca doa, anak-anak amin ya. Tangannya diangkat, jangan tinggi-tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wahdina subulas salam. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina rasyidin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin
waj'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin, waj'alna wa iyyahum min ibadikas salimina fid dunya wal akhirah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.